Halo teman-teman, jumpa kembali di kelas pemrograman web 2. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah fungsi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sebuah pemrograman pasti dapat membuat fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh halaman lainnya. Bagian kedua dari pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat session atau mengimplementasikan session. Session akan digunakan dalam proses autentikasi, di mana user dapat memasukkan username atau password mereka ke dalam web yang telah disediakan. Jika username atau password tersebut tepat seperti data yang terdapat pada basis data, maka kita dapat melakukan fungsi session ini. Pada saat kita membuat kode program pada pertemuan sebelumnya, kita tentu menyadari betapa banyaknya duplikasi daripada kode program yang kita buat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan kode-kode tersebut dalam sebuah fungsi dalam PHP. Salah satu contoh duplikasi kode program adalah kode program untuk akses ke basis data. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa $link sama dengan new PDO dan seterusnya akan terus-menerus berulang jika kita menginginkan koneksi ke basis data. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat satu buah folder util, di mana pada folder util ini akan terdapat satu buah file PHP yang berfungsi untuk melakukan koneksi dan menutup koneksi ke basis data. Nama filenya sendiri akan saya beri nama db_util. Pada file db_util.php, saya akan mendefinisikan dua buah fungsi, di mana fungsi pertama adalah fungsi untuk melakukan koneksi ke basis data, dan fungsi kedua adalah fungsi untuk menutup koneksi tersebut. Cara mendeklarasikan sebuah fungsi dalam PHP dengan menggunakan keyword function. Kemudian sebutkan nama fungsi yang ingin dibuat. Kemudian diberikan tanda kurung buka dan kurung tutup. Teman-teman bisa memberikan parameter pada bagian kurung buka kurung tutup ini. Bisa satu parameter, bisa dua parameter, ataupun bisa tanpa parameter. Sama seperti penggunaan fungsi pada bahasa pemrograman yang lain, sebuah fungsi dalam PHP dapat mereturn sebuah nilai ataupun tanpa mereturn sebuah nilai. Setelah kita selesai membuat fungsi yang pertama, sekarang kita akan membuat fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk menutup koneksi ke basis data. Setelah kita membuat fungsi untuk membuka dan menutup koneksi ke basis data,
Sekarang kita akan membuat fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengambil data dari masing-masing tabel. Untuk itu, di sini pertama-tama saya akan membuat dahulu satu buah folder, di mana folder ini saya akan beri nama db_function. Pada folder db_function, saya akan membuat satu buah file PHP kembali, yang saya akan berikan nama adalah kategori underscore function. Pada kategori underscore function.php, kita akan meletakkan beberapa buah kode program, di mana kode-kode program tersebut akan dibuat dalam fungsi-fungsi tertentu. Fungsi pertama yang akan kita buat adalah fungsi untuk mengambil data dari basis data. Pada fungsi fetch kategori data, kita juga akan menggunakan koneksi ke basis data. Untuk itu saya bisa buat seperti ini. Fungsi create connection adalah fungsi yang telah kita deklarasikan pada db_util.php. Fungsi tersebut dapat kita gunakan pada kategori underscore function.php. Langkah berikutnya adalah kita akan mendefinisikan query. Setelah query ini selesai dibuat, maka query ini akan dieksekut. Untuk eksekusi daripada query ini, kita akan menggunakan $link tanda panah query. Langkah berikutnya adalah menutup koneksi yang telah kita buat pada baris ketiga dan mereturn result hasil query. Setelah fungsi dalam PHP selesai dibuat, kita akan memasukkan fungsi-fungsi tersebut dalam index.php. Untuk itu, kita akan buka file index.php. Kemudian, pada bagian teratas daripada index.php, kita akan buat tag buka dan tag tutup untuk PHP. Di sini kita akan memasukkan dua buah file. Yang pertama adalah db_util.php dan kategori underscore function.php agar kedua file tersebut dapat diakses secara langsung. Langkah berikutnya adalah kita akan mengubah file kategori underscore page.php, di mana sekarang kita akan menggunakan function-function yang tadi telah kita buat. Teman-teman dapat melihat di sini, untuk mendapatkan data dari basis data, kita belum menggunakan function. Sekarang kita akan mengubah kode-kode program ini agar menggunakan function yang telah kita buat. Di sini saya cukup mengubah baris 88 sampai 92, di mana akan saya ubah menjadi $result sama dengan fetch kategori data. Fetch kategori data adalah fungsi yang tadi dideklarasikan
pada file kategori underscore function.php. Setelah selesai, mari kita lihat hasilnya pada browser. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa data yang ditampilkan pada halaman kategori manajemen sudah berasal dari basis data, namun data-data ini didapatkan dengan menggunakan function dalam PHP. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita memasukkan data ke dalam basis data namun menggunakan function. Untuk itu, saya akan membuat satu buah function yang baru pada halaman kategori underscore function.php. Function yang saya buat adalah function dengan nama addKategori yang memiliki satu buah parameter. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat function penambahan data ke dalam basis data sama seperti langkah-langkah yang dilakukan pada halaman kategori underscore page.php. Kita dapat menambahkan satu buah nilai return pada function addKategori untuk mengetahui apakah query yang kita eksekusi untuk menambahkan data berhasil masuk atau tidak. Setelah function addKategori selesai dibuat, kita akan mengimplementasikan function tersebut dalam kategori underscore page.php. Untuk itu, di sini saya akan menghilangkan baris 26 sampai baris ke-38 dan akan saya gantikan dengan function dari kategori underscore function.php. Dari hasil result pada function addKategori, saya akan menampilkan dua buah pesan. Pesan pertama adalah data successfully add,
jika datanya itu berhasil masuk, dan error add data jika datanya tidak berhasil dimasukkan. Setelah seluruh fungsi dikerjakan, kita akan mencobanya pada browser. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa data history berhasil dimasukkan ke dalam basis data, namun pemanggilan atau untuk memasukkan data dari history tersebut telah menggunakan function. Sekarang kita akan mengimplementasikan session pada PHP. Untuk itu, saya akan membuat satu buah entitas atau tabel yang baru pada skema IRD yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nama entitas atau tabel yang akan saya berikan adalah user, di mana tabel user ini akan memiliki 4 buah kolom. Kolom pertama adalah ID, kolom kedua adalah name, kolom ketiga username, dan kolom keempat password. Tahap berikutnya, untuk kolom ID, saya akan berikan pelengkap yaitu untuk auto increment. Sedangkan kolom-kolom yang lain juga akan saya berikan atribut not null. Setelah selesai membuat skema pada tabel user, kita akan menambahkan data pada tab insert. Saya akan menambahkan satu buah data pada tabel ini. Teman-teman juga bisa menambahkan data yang sama atau bisa memasukkan juga data yang lain. Sebagai informasi, untuk password yang diberikan atau diinformasikan pada tabel insert ini akan kita enkripsi. Untuk proses enkripsinya sendiri, saya akan menggunakan fungsi MD5. Untuk itu, saya akan mencari dahulu di mesin pencari. Di sini saya masukkan password untuk MD5 dengan passwordnya adalah 12345. Ya, didapatkan hasil adalah 827 sekian sekian sekian. Nah, hasil dari MD5 tersebutlah yang akan kita simpan sebagai password dalam basis data. Jadi, untuk penyimpanan data password dalam basis data, kita tidak menggunakan clear text. Ya, selalu akan kita gunakan antara MD5 atau fungsi password jika kita menggunakan MySQL. Ataupun bisa juga kita memberikan salt ke dalam password ini dengan menambahkan karakter-karakter tertentu sehingga nanti hasilnya lebih acak. Setelah kita selesai untuk melakukan forward engineering, sekarang kita akan membuat satu buah halaman PHP yang baru, di mana halaman ini akan digunakan untuk login.
Halaman yang baru tersebut akan saya letakkan dalam folder pages dan saya beri nama login_page.php. Pada halaman ini, saya akan membuat satu buah form untuk melakukan login. Setelah berhasil membuat halaman untuk melakukan login, kita akan membuat di mana user yang belum melakukan login tidak dapat melihat atau menambahkan data apapun. Untuk itu, sekarang kita akan bekerja pada halaman index.php. Hal pertama yang ditambahkan pada halaman ini adalah menambahkan satu buah fungsi, yaitu adalah session_start. Session_start ini berfungsi untuk menjalankan sebuah sesi yang dijalankan pada server. Setelah itu, saya akan mencoba untuk membuat satu buah kunci pada $_session, di mana jika $_session ini belum diisi dengan nilai apapun, maka defaultnya akan diberikan nilai false. Kita akan menggunakan $_session dengan kunci mySession ini untuk melaksanakan percabangan, di mana jika user belum melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman login. Namun setelah user berhasil melakukan login, maka dia dapat melihat dan menambahkan atau memanipulasi data untuk data kategori dan data buku.
Di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa penggunaan percabangan pada if yang pertama kali saya buat di atas hanya untuk membuka saja. Jadi untuk semua navigasi dan semua tampilan yang dimunculkan itu tidak akan dimunculkan sebelum user sukses untuk melakukan autentikasi. Setelah proses autentikasi berhasil, maka navigasi dan menu-menu yang lain baru dapat diakses. Setelah kode programnya selesai untuk dibuat, kita akan mencobanya pada browser. Dapat dilihat ini adalah tampilan halaman sebelum saya mengimplementasi halaman login. Halaman ini akan saya refresh. Di sini dimunculkan untuk halaman login, meskipun file yang diacu di sini adalah index.php. Ya, jadi di sini teman-teman belum bisa melakukan untuk manipulasi atau melihat data sebelum melakukan autentikasi. Satu hal di luar halaman login yang akan kita tambahkan adalah kita akan menambahkan satu buah menu di mana pada menu tersebut adalah untuk fungsi logout. Setelah selesai, kita akan membuat satu buah halaman yang baru, di mana pada halaman ini akan terdapat fungsi PHP untuk login ke basis data. Halamannya akan saya beri nama user_function.php. Pada halaman ini, saya akan mendefine satu buah function yang akan saya beri nama function login. Setelah kita selesai membuat function login tersebut juga akan kita masukkan kembali ke dalam index.php. Langkah berikutnya adalah kita akan menulis kode program untuk membaca data dari form yang telah kita buat pada login_page.php.
Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat query yang tadi kita buat, yaitu adalah select bintang from user, where username sama dengan tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya. Namun, pada saat tadi kita membuat ERD, contoh data yang kita masukkan ke dalam basis data sudah terenkripsi untuk kolom passwordnya. Karena itu, di sini kita perlu menggunakan fungsi MD5 agar password yang kita masukkan dalam halaman login ini juga terenkripsi. Di sini kita perhatikan, setelah kita mendapatkan result dari fungsi login yang sudah kita buat, result tersebut akan diperiksa terlebih dahulu apakah dia bernilai null dan apakah result tersebut untuk array dengan indeks username-nya sesuai isinya dengan variabel $username. Jika sesuai, maka saya akan membuat $session dengan kunci mySession bernilai true. Seperti yang tadi telah kita buat pada halaman index.php, di sana terdapat satu buah variabel untuk $sessions yaitu adalah mySessions yang memeriksa apakah user telah berhasil melakukan autentikasi atau tidak. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk melakukan login pada browser. Di sini saya akan memasukkan data-data yang telah saya buat dalam Masiko Workbench. Dengan username-nya adalah robi.dan dan passwordnya adalah 12345. Jika berhasil, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman yang sebenarnya dari aplikasi yang kita buat. Di sini dapat dilihat teman-teman, ya bahwa kita sudah melewati halaman login atau telah melewati proses autentikasi sehingga kita dapat melihat data untuk data kategori, data buku, dan melakukan fungsi logout. Sebagai tambahan informasi apakah user telah melakukan autentikasi, maka halaman home.php akan sedikit kita ubah. Di awal, halaman ini hanya berisi satu buah perintah echo, yaitu adalah halaman home.
Sekarang akan ditambahkan dengan satu buah keterangan, yaitu siapa user yang melakukan autentikasi. Yang menjadi perhatian di sini, variabel session underscore user pada dollar underscore session disesuaikan dengan nama variabel atau nama kunci yang tadi dibuat pada halaman login. Kita akan melihat hasil daripada perubahan pada halaman home.php langsung pada browser. Di sini terlihat satu buah penambahan baris, yaitu adalah welcome Robitan, di mana Robitan adalah nama user yang telah melakukan autentikasi. Hal yang berikutnya akan kita kerjakan adalah kita akan menggunakan case logout, di mana case logout ini adalah salah satu menu yang tadi telah kita buat, yang berfungsi untuk melakukan fungsi logout, atau mengeluarkan user dari sistem. Kode program yang akan dituliskan pada case logout ini seluruhnya akan berkaitan dengan session. Yang pertama adalah session underscore unset yang fungsinya adalah untuk mengembalikan kondisi-kondisi semua variabel yang telah kita set sebelumnya menjadi null. Kemudian, hal yang berikutnya akan kita lakukan adalah menghancurkan session tersebut dengan menggunakan session underscore destroy. Hal terakhir adalah kita akan redirect halaman kita atau web yang telah kita buat ke halaman indeks kembali. Fungsi untuk redirect di sini adalah untuk mengembalikan ke halaman login.php, atau untuk memunculkan halaman login.